Hai Sobat Baper, bahasan pelajar, bahas apa aja. Kembali lagi dengan aku Femi di podcast Baper SMK Negeri 1 Bangsri. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa sih tamunya? Yuk langsung aja, di sini sudah ada dengan Kak Dimas. Hai Kak Dimas. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah baik. Boleh dong Kak Dimas buat memperkenalkan diri biar Sobat Baper makin tahu siapa sih Kak Dimas ini? Ya bisa. Halo semuanya, nama saya Dimas Arianto. Saya alumni SMKN 1 Bangsri, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya alumni lulus tahun 2020 kemarin. Oke. Berarti Kak Dimas ini lulusan tahun 2020 ya Kak? Iya. Kesibukan apa sih Kak yang sedang dijalani oleh Kak Dimas? Untuk saat ini ada dua kesibukan sih. Ada saya sebagai mahasiswa di Universitas Jepara, saya berkuliah, dan saya dan juga sebagai freelancer, kerja part-time gitu. Berarti kayak nyambi bekerja sambil kuliah Kak? Iya betul. Nah tadi Kak Dimas kan bilang bekerja sebagai freelancer. Iya. Apa sih freelancer itu? Freelancer itu semacam artinya pekerja lepas. Jadi kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Kita mendapatkan tugas dari klien atau bos kita, lalu kita mengerjakan. Enaknya itu memang fleksibel, kita bisa kerjain di rumah tanpa harus ke kantor tersebut. Freelancer ini kan banyak bidang ya Kak, bisa di bidang IT, di akuntan. Nah, Kak Dimas sendiri ini bergerak di bidang apa? Saya bergerak di bidang masih IT dan juga ada campuran graphic design. Nah, saya lebih spesifiknya bergerak di bidang UI UX design. Freelancer ini kerjaannya tuh ngapain aja sih Kak? Jadi ya itu tadi kita mendapatkan, kalau UI UX designer ya, kalau UI designer kita mengerjakan, kita merancang sebuah sistem, kita merancang sebuah tampilan user interface namanya, dan merancang sebuah pengalaman, baik itu website ataupun aplikasi Android atau aplikasi komputer dan yang lain. Nah, awal mula Kak Dimas bisa bekerja sebagai freelancer itu bagaimana? Tepatnya setelah lulus ya, saya pertama itu nggak langsung kerja di bidang freelancer di bidang UI UX, tapi saya membuat ada usaha roti bakar. Waktu itu sudah saya planning, itu sebelum pandemi, sudah saya planning beberapa bulan dan sampai launching, tapi belum, akhirnya ada pandemi. Jadi mungkin bisa dikatakan sepi dan juga bisa dikatakan gagal. Nah, di samping itu, samping sepi itulah saya belajar mengenai apa itu freelancer. Saya cari-cari di YouTube dan cari di bidang itu UI UX design. Saya mempelajari selama mungkin 1 bulanan, dan ketemulah ada marketplace Fiverr. Jadi saya mendaftar di situ. Nah, Kak Dimas ini belajarnya secara otodidak atau kayak ikut kursus gitu Kak? Pertama-tama otodidak sih. Jadi untuk sampai mendapatkan proyek itu pertama otodidak. Sampai akhirnya mungkin ikutlah iseng-iseng ikut kursus, bagaimana rasanya kursus berbayar gitu. Dan memang ada perbedaan. Kalau kursus berbayar itu kita istilahnya kita dipandu lah, ada pemandunya. Kalau otodidak kan kita random belajarnya gitu. Butuh berapa waktu lama sih Kak jika kayak buat pemula buat belajar secara otodidak itu? Bisa dikatakan berapa ya, kalau saya nggak terlalu tahu untuk secara general, tapi kalau untuk saya sendiri mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting kita jangan terlalu lama untuk belajar. Yang penting adalah kita mulai dulu aja, sampai ketika kita ada sebuah kesalahan, nanti kita bisa perbaiki.
Nah, cara kakak promosi itu bagaimana kak? Apa di marketplace atau bagaimana? Ya kalau promosi di bidang freelancer itu ada namanya personal branding. Nah, personal branding kita kan bergerak di bidang jasa. Ya, otomatis kita harus menampilkan hasil karya-karya kita tersebut. Nah, hasil karya-karya tersebut itu namanya portofolio. Nah, kalau dari saya sendiri biasanya menampilkan 3 portofolio terbaik di baik website ataupun mobile app. Nah, dari portofolio tersebut kita bagikan kepada di grup Facebook, di Twitter atau di platform sosial media yang lain. Jadi kita harus menunjukkan inilah portofolio kita gitu. Berarti dapat klien itu dari situ ya kak? Iya, dapat klien dari situ. Nah. Enggak sih, cuma waktu itu dapat klien itu saya masih ingat pertama klien itu dari Norwegia, yaitu memang mungkin istilahnya apa ya, ada istilah FYP kan. Nah, kalau di marketplace itu kebetulan jasa saya FYP. Nah, nggak sengaja lah klien tersebut klik dan mengkontak saya. Itu sih. Bisa kayak promosi di marketplace apa enggak kak? Kayak kalau di UI UX design itu? Kalau promosi ya itu memang kita harus membagikan portofolio kita harus sering-sering lah, biar apa istilahnya kalau ada YouTube ataupun akun video TikTok itu kan kalau kita nggak dibagikan kan hanya segitu saja yang nonton. Nah, seperti itulah konsepnya. Jadi kita harus membagikan biar yang lain itu kenal. Gitu. Di marketplace sendiri itu kan ada istilah pecatur. Nah, iya. Apa sih kak istilah pecatur sendiri di bidang freelancer ini? Pecah telur. Kalau menurut saya pecah telur itu seperti kita mendapatkan orderan pertama kali. Kita mendapatkan dari setelah mungkin sekian lama kita masang jasa freelancer tapi nggak ada. Nah, ketika ada pertama kali itulah istilah pecah telur. Itu sih menurut saya. Tadi bilang Kak Dimas ini yang pertama kali itu dari negara Norwegia Kak? Iya betul. Nah itu mulai garapnya itu kapan Kak? Apa ya ini? Mulai dapat satu project gitu dari klien. Untuk mendapatkan itu sih dari setelah lulus selang berapa bulan itu sih, selang 1 bulan belajar dan buat jasa itu awal mula garapnya itu kapan Kak? Awal mula garapnya itu ya gitu, kita sama klien itu harus ada yang namanya sebuah perjanjian. Kita mengerjakan tiap project itu skalanya ada skala besar dan kecil, dan waktu mengerjakannya juga berbeda-beda tergantung dari skala tersebut. Nah itu kebetulan ngerjainnya 4 harian sih kalau itu. Itu skala kecil atau skala besar? Kecil karena itu saya masih ingat itu $25. Itu $25 pertama saya. Kalau skala besar itu harus membutuhkan berapa lama Kak? Sepengalaman saya itu ada mungkin beberapa bulan sih, sekitar 3 bulanan. Gitu. Ngomongin soal pendapatan, nah ingat gak Kak awal pertama kali dapat pendapatan berapa dari klien tersebut? Nah itu dari klien pertama saya itu dari Norwegia itu sebesar $25. Lupa sih kalau dirupiahin, tapi itu memang terkesan banget. Cuma nah di saat dari orderan pertama itu sampai bulan selanjutnya itu tidak ada orderan, sampai 1 bulan full itu gak ada orderan. Jadi saya dari situlah saya belajar lagi. Kita tidak bisa diam diri. Nah memang itu kita dari awal tadi kita harus promosi, harus meningkatkan kualitas portofolio kita. Selama Kak Dimas bekerja sebagai freelancer di bidang UI UX design ini, udah berapa lama sih Kak project yang sudah dikerjain? Kalau jadi saya nggak ngerjain sendiri sih, saya ngerjain sama tim itu kurang lebih sekitar memang ada 200 proyekan kurang lebih ya. Nah dalam satu tim itu ada berapa orang? Jadi di tim itu ada 4 orang. Jadi saya, 2 desainer dan 1 project management
Butuh waktu lama, maksudnya Kak itu berapa lama sih Kak buat ngerjain satu project dalam satu tim itu? Tergantung lagi kita mau kolaborasi antara dua orang desainer ini untuk mengerjakan project sama-sama ataupun hanya satu orang. Nah kalau satu orang ya mungkin lebih lama, mungkin 2 minggu, tapi kalau mungkin dikerjakan sekaligus dua orang itu lebih cepat, 1 minggu. Nah biasanya memang satu orang ini saya kasih istilahnya satu project, satu klien, dan dia nggak ganti-ganti sampai akhirnya dia selesai di project tersebut. Nah paling lama itu berapa lama Kak selama Kak Dimas dan tim buat ngerjain satu proyek? Itu ada sih yang sekitar 4 bulan. Nah itu akhir tahun. Nah itu lucunya itu memang nggak lama, nggak karena proyeknya mahal, karena kliennya bawel dan minta revisi terus. Nah alasan lah kalau Desember itu ada liburan akhir tahun kan, kalau orang sana itu ada Natal. Nah itu sempat ke pending 1 bulan tersebut sampai akhirnya bulan Januari sampai Februari selanjutnya itu lanjut revisi. Ya syukurnya sih sudah selesai gitu. Berarti nggak bisa langsung final gitu ya Kak, langsung kayak ada revisi terus sampai ke final baru bisa dapat itu pendapatannya? Iya, jadi ada prosesnya. Jadi proses pertama kan kita setelah setuju sepakatan awal tadi, negosiasi harga, waktu. Nah, klien itu mengirimkan istilahnya down payment atau uang DP. Nah, dari sudah dikirimkan, lalu kita mengerjakan sampai waktu tersebut. Nah, lalu ada revisi, mungkin klien ada yang kurang sreg dengan desain yang kita buat. Nah, jadi dari revisi itu timbullah waktu tambahan gitu sih. Mungkin kesalahan saya waktu itu tidak ada perjanjian berapa kali revisi, nah, gitu sih. Jadi itu bisa buat pelajaran buat saya sih saat itu. Nah, cara berkomunikasi dengan klien dari luar negeri itu bagaimana Kak? Ada dua tipe sih, kita melalui chatting, kebanyakan sih melalui chatting, lalu kita bisa melalui Zoom atau video call. Nah, memang komunikasinya harus bahasa Inggris. Namun jujur ya, saya sendiri tidak terlalu ahli dalam bahasa Inggris. Gitu. Berarti gue kayak gunain translate gitu? Iya, kalau mungkin ada yang belum kurang paham, ya pakailah Google Translate. Kita memang itu tadi mulai aja dulu, kita kita tidak harus menunggu kita bisa bahasa Inggris dulu untuk memulai gitu. Pernah dapat komplain gak Kak dari klien? Pernah sih, sering. Kalau komplain mungkin mengenai kita kurang on time untuk menyelesaikannya, lalu kurang suka hasil desain. Kalau hasil desain kan relatif ya, suka enggaknya itu relatif. Nah, memang kliennya memang seleranya nggak terlalu, mungkin nggak tahu apa terlalu tinggi atau terlalu gimana. Nah, memang kurang suka dan bisa saja sampai di cancel gitu. Sayang banget sih, ada ngerjain project mungkin sekira sampai 1 bulan, nah itu di cancel. Tiba-tiba di cancel gitu iya, Kak? Betul. Nah kalau DP-nya itu dikembaliin apa? Ya harus dikembaliin, ya emang itu kalau di marketplace ya itu DP-nya itu disimpan di pihak marketplace tersebut. Ya. Contohnya kan kalau kita mengirimkan membeli suatu barang kan pembayaran kita kan disimpan di pihak ketiga tersebut. Nah, sama di freelance itu uang klien itu disimpan di pihak ketiga. Kalau di cancel otomatis dikembalikanlah ke pihak bayarnya. Jadi kita dapat rugi aja sih itu. Pernah ngerasa capek gak sih Kak selama Kak Dimas ini bekerja sebagai freelancer? Capek ya, apalagi sekarang kan nyambi mahasiswa, capeknya double lah. Tapi itu sih ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi, maka capek itu nggak terlalu. Kayak udah enjoy ya kita? Iya, udah enjoy gitu. Nah, cara kuliah sama bekerja sebagai freelancer itu bagaimana?
Ya itu memang pertama-tama itu sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tapi dari sini sampai ke sini itu saya belajar kan ada istilahnya semua itu enggak apa ya, saya lupa. Nah istilahnya itu tidak ada sesuatu yang sibuk, tapi tergantung kita memprioritaskan. Nah, itu kata kuncinya di prioritas. Nah, kalau saya sendiri prioritas saya sih yang pertama itu kerja. Kenapa? Kalau kita nggak kerja, nggak mungkin dong saya bisa menjadi mahasiswa karena saya nggak bisa membiayai kuliah tersebut. Sama halnya saya mahasiswa itu memang tidak terlalu banyak ikut organisasi. Kebetulan memang saya hanya ikut satu organisasi yaitu himpunan. Untuk prioritasnya itu tadi saya pagi sampai sore itu saya prioritaskan di kuliah di kampus. Kalau terus sampai pulang istirahat sampai isya itu, habis isya setelah sholat tuh saya tidur sampai kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Nah dari jam 2 sampai subuh itu saya lanjut kerja karena suasana yang memang kalau kerja malam tuh enak gitu. Kerja malam enak menurut kalian? Iya. Nah pernah kayak rasa pengen resign dari pekerjaan freelancer ini nggak sih Kak? Kan kayak pekerjaan juga ini kan kayak banyak komplainan, terus nggak bisa jadi dapat cancel, tiba-tiba di cancel, terus dari pekerjaan yang lain nggak sih Kak? Kan soalnya pekerjaan freelancer ini kan nggak nentu juga, walaupun pendapatannya sangat menjanjikan sih, namun kan tadi Kak Dimas bilang bisa satu proyek itu bisa di cancel oleh kayaknya. Kalau pernah enggaknya itu sih enggak sih ya, karena itu tadi saya melakukan sesuatu yang saya senangi dan ada teman-teman tim juga yang selalu menyemangati saya untuk lebih giat lah, lebih bersemangat karena apa ya, kalau bilang memang ada sesuatu itu ada resiko yang harus ditanggung. Setuju Kak. Jadi kita paham resiko tersebut. Yang harus kita lakukan adalah menemukan solusi atau alternatif bagaimana cara mengatasi hal tersebut biar nggak terulang lagi. Gitu. Emang setuju banget sih Kak, apalagi kalau pekerjaan itu dilakuin dengan minat kita, hobi kita, pasti secapek apapun pasti ngerasa enjoy banget. Iya betul banget. Nah ngomongin soal harapan, apa sih harapan Kak Dimas buat kedepannya? Harapan saya memang saya ingin fokus dulu ke kuliah sambil belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik di sebuah tim. Nah setelah itu harapan saya itu memang mengexpand atau memperluas tim desain saya, apalagi yang saya lihat itu UI UX design itu baru sedikit di Jepara, jadi saya memang ingin perkenalkan lah UI UX design tersebut. Siapa tahu mungkin pengen seperti Kak Dimas. Pesannya mungkin itu sih, kalau kalian merasa salah jurusan di SMK, karena memang nggak terpungkiri memang ada. Saya tanya teman-teman saya waktu dulu, saya tanya satu-satu. Nah, saya tanya memang 80% salah jurusan. Nah, kenapa sih ada istilah salah jurusan? Kita akan merasa salah jurusan ketika kita mengerjakan suatu aktivitas yang memang kita nggak suka melakukannya, bukan karena nggak bisa, tapi karena kita nggak suka. Nah, itulah kuncinya disuka. Kita harus berani mengeksplor sesuatu hal lain yang sampai kita ketemu sesuatu hal yang kita suka. Mumpung kalian masih di sekolah, belum di lingkungan kerja, itu kan masih banyak waktu lah. Banyak waktu mengeksplor di rumah. Carilah di YouTube. Kalau misal saya belajar IT, tapi selama 1 bulan saya nggak enjoy, ya nggak apa-apa untuk pindah lagi. Kalau saya belajar akuntan dan
saya suka, pelajarilah sampai sampai memang istilahnya ahli, sampai siap untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi gitu. Fokus dulu belajar selama 1 bulan 2 bulan, jangan fokus pada orientasi hasil, tapi pada proses. Ya betul, karena proses itulah kunci bisa kita mencapai kesuksesan. Nah betul banget, cintai prosesmu. Ya, bener. Nah buat sobat baper, Kak Dimas tadi kan udah ngasih pesan nih, nah aku mau ngasih tambahan. Nah sobat baper, Kak Dimas tadi kan udah ngasih pesan nih, aku mau ngasih tambahan nih. Orang yang sukses bisa mencapainya, tidak peduli seberapa lama kalian mencapainya. Orang yang sukses tidak akan menyerah, dan sebaliknya orang yang menyerah tidak akan sukses. Nah mungkin sudah sampai sini perbincangan aku dengan Kak Dimas. Dan buat Kak Dimas, makasih sudah mau datang di podcast Baper. Ya sama-sama. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk adik-adik dan yang lain gitu. Pasti bermanfaat dong Kak. Nah buat sobat baper yang mungkin punya rekomendasi siapa sih yang pengen kita undang, bisa kontak person di description box ya. Dan jangan lupa buat sobat baper memberikan kritik dan sarannya agar podcast baper ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Salam sobat baper, bahasan pelajar, bahas apa aja.